semua, selamat datang kembali di channel aku Novita Lema di Balika. So teman-teman, di video kali ini aku mau kasih kalian tips gimana caranya kalian itu bisa punya pacar bule. Oh my god. Ya sebenarnya itu agak weird, agak aneh buat aku, tapi tips ini tuh yang kayak menurut aku tuh masuk akal gitu loh, kalau yang kita tuh mengimpikan pacar bule itu. Jadi ini tipsnya, dan di sini aku mau bilang bahwa aku percaya jodoh dan cinta itu kita nggak bisa, ini ya, nggak bisa, kita nggak tahu karena itu maksudnya kayak datangnya tuh dari yang maha kuasa. Aku percaya karena dulu waktu aku SMP, SMA, kuliah, kerja, itu tuh aku nggak pernah ngebayangin kalau aku akan menikah sama orang bule kayak gitu teman-teman, karena itu bukan ada di pikiranku kayak gitu ya. Nanti aku bahas di video selanjutnya, video yang lainnya. Tetapi ini aku hanya kasih kalian 6 tips gimana supaya kalian bisa punya pacar bule. Oke, jadi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Teman, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Jadi tips yang pertama itu kalian minimal itu harus bisa ngomong bahasa Inggris ya, karena komunikasi dalam satu hubungan itu kan sangat penting ya. Namanya komunikasi itu sangat penting dalam segala aspek kalau menurut aku, bukan cuma hanya dalam hubungan ya, dalam bisnis, dalam segala hal itu komunikasi itu perlu ya, apalagi kita baru mau PDKT ya, apalagi sama orang beda budaya, orang bule itu kan. Jadi minimal tuh kalian tuh bisa ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi gimana supaya kalian bisa ngomong bahasa Inggris ya, kalian tuh harus kursus. Kalau kalian harus kursus, dan juga kalian harus praktekkan gitu. Kalau kalian nggak mau kursus karena biaya, alasan duit atau biaya gitu mahal, kalian tuh bisa pakai aplikasi. Kan zaman sekarang tuh udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis di Android ya. Contohnya tuh kayak Duolingo. Kalian bisa pakai itu Duolingo, dan itu bagus banget menurut aku juga nggak tahu yang lainnya, pasti kalian lebih tahu. Jadi itu kalian minimal tuh harus bisa bahasa Inggris, nggak harus yang perfect, nggak harus yang fluent, tapi minimal tuh harus bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya kasih contoh, saya waktu di Bali tuh ketemu ketemu uh, bule, dia suka sama si cewek ini, dan jadi si cewek ini tuh datang ke restoran dan mereka mau makan tuh, tapi si cewek itu tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi pasan aku di sana itu aku bantu untuk translate dia gitu, dan akhirnya tuh mereka nggak jadi karena susah gitu loh. Padahal si cowoknya ini tuh dari Australia, dan dia tuh udah datang 2 kali kayak gitu, tapi kayaknya si cewek tuh dia nggak ada respon gitu. Jadi dia malas-malasan aja. Dia tuh kerja kayak di kasir di tempat spa gitu, tapi si bule tuh suka banget sama dia. Tapi gimana ya, kalau kamu mau ngomong mau makan apa, mau minum apa aja susah gitu, gimana itu kan eh, susah gitu kan menurut aku ya teman-teman ya. Ini karena aku melihat contoh kasusnya sendiri. Oke, yang kedua ini tuh kalian ikut kegiatan atau program ke luar negeri atau ya internasional gitu ya. Mungkin kan kalau di Bali atau di itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan negara-negara lain juga. Itu tuh kalian wajib ikut, atau kalian tuh pokoknya harus bisa ke luar negeri gitu ya. Saya kasih contoh, saya dulu tahun 2012 saya pernah ke Australia. Tahun 2012 itu selama 6 bulan di Australia. Tapi waktu itu umur 21 kalau nggak salah. Jadi itu waktu itu ya 21 mau 22, jadi itu kayak orang orang boleh bilang tuh kayak masih still baby gitu ya. Jadi kita waktu itu nggak pernah kepikiran untuk cari cowok bule, nggak pernah deketin siapapun gitu kan. Jadi tapi peluangnya, chance di sana tuh ketemu orang bule tuh banyak, dan ketemu orang yang apa ya, yang istilahnya tuh orang bule tuh lebih lebih banyak gitu teman-temannya. Kemudian yang ketiga ini kalian tuh harus bisa, atau kalian tuh
kerja di perusahaan multinasional gitu. Jadi kayak resort gitu, kayak tempat-tempat yang punyanya orang bule kan, chance-nya orang bule tuh pasti datang di sana kan, kali di hotel gitu kan atau di resort kayak gitu. Jadi contohnya aku tuh kerja pertama tuh di PT Jababeka, di cabangnya ada yang di Maluku Utara, di Halmahera, jadi tepatnya di Pulau Morotai. Jadi ya kalian pasti tahu teman-teman yang lain. Jadi aku kerja di sana itu tuh kayak kita poinnya tuh nggak cuma bule, pokoknya kita semua umum gitu. Jadi siapapun bisa bisa nginap di sana dan banyak kegiatan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tuh ada beberapa waktu di mana tuh bule-bule tuh pada datang gitu. Jadi kalau di situ kan kita kerja, terus kayak kita bisa ngomong bahasa Inggris, terus kita tahu tempat-tempat di mana kayak gitu kan, kita bisa berkomunikasi kayak gitu ya. Jadi dulu waktu aku kerja di situ tuh aku pernah ditaksir sama orang Itali gitu, cie, dan itu tuh aku nggak pernah, aku tuh gugup ya Tuhan, aku gugup banget sampai merinding semua bulu-bulu kaki, bulu tanganku, karena aku tuh nggak tahu gimana aku mau pacaran sama bule ya. Jadi itu ceritanya tuh, singkat cerita tuh aku tuh di situ tuh nggak apa namanya, nggak ladenin si bule itu, maksudnya karena aku nggak tahu gimana aku mau pacaran sama bule karena aku nggak suka waktu itu ya kayak gitu. Jadi kemudian kita pindah ke poin yang keempat. Kalian tuh harus cari tahu kehidupan bule. Jadi contohnya kalau kalian bergaul ya, kalian bergaul, bisa juga bergaul sama bule. Kalau enggak, kalian bisa nonton film. Film-film itu kan kalian, supaya kalian tuh bisa tahu atau kalian bisa baca-baca atau dokumenter gitu. Jadi kehidupan orang bule itu seperti apa, karena mereka tuh beda banget budaya sama kita ya. Jadi biar tuh kalau kalian jadian, kalian tuh nggak baperan, kalian tuh nggak tersinggung ya, kalian tuh nggak, pokoknya nggak ada miskomunikasi yang lainnya, karena mereka tuh beda sama kita gitu. Karena ini dari pengalaman aku juga gitu. Kemudian yang kelima ini, jadi diri sendiri teman-teman. Jadi diri sendiri ini tuh artinya bahwa kalian tuh eh, kalau menurut aku tuh cowok orang bule tuh mereka lebih senang tuh kita natural yang diri sendiri gini. Jadi kita nggak perlu harus harus tiap bulan harus luruskan rambut apa segala macam, harus bonding gitu gitu. Nggak, mereka tuh kalau mereka suka itu mereka suka banget, dan mereka lebih suka tuh kepribadiannya kita kayak gitu teman-teman. Jadi berusaha tuh kalian jadi diri sendiri dari pertama kalian ketemu sampai kalian nanti pacaran, sampai kalian menikah tuh kalian tuh kayak sama gitu loh. Jadi nggak ada yang berubah gitu kan, nggak ada yang berubah gitu teman-teman. Jadi terus ke sini aku bilang jadi diri sendiri itu penting banget ya teman-teman. Jadi itu pertahankan. Kemudian yang keenam ini, misalkan kalau kalian sudah semuanya ikutin dan kalian nggak ketemu juga jodoh kalian, kalian bisa coba aplikasi aplikasi dating gitu ya. Karena menurut aku jangan kita lihat dari sisi negatifnya, karena di di dunia nyata yang aku tahu bahwa ada beberapa orang dan beberapa teman-teman aku itu berhasil gitu, dan mereka tuh ketemunya lewat aplikasi atau juga dunia maya kayak gitu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, kalian tuh kalau pakai aplikasi atau dunia maya gitu berhati-hati dan cerdas gitu teman-teman ya. Semua itu kan, jadi kalian jangan tergiur-giur gitu, karena sekarang tuh kan banyak-banyak penipuan kayak gitu ya. Jadi usahakan kalian juga tahu uh, dan cerdas gitu dalam kalian menggunakan aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi itu tips dari aku biar kita tuh nggak kepanjangan, nggak lama-lama. Jadi ini tips dari aku teman-teman, dan semoga kalian suka video ini. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian komen, dan juga kalian bisa share video ini
sebagai apa namanya, sebagai bukti bahwa kalian tuh support aku lewat video ini. Terima kasih teman-teman semua. Dan oh iya teman-teman, aku lagi apa namanya, lagi di rumah aja ini, jadi ini tuh kayak minggu ini tuh kayak minggu kesibukan karena tanggal 22 Juni itu kita rayakan 1 tahun anniversary, dan tanggal 25 Juni ini tuh suamiku ulang tahun. Jadi ini minggu-minggu sibuk dimana aku ditambahkan dengan online les kayak gitu ya. So teman-teman semua, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.